Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan tertulis. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara yang terkasih, setiap hari dalam kehidupan kita selalu diintip oleh yang namanya godaan. Terkadang godaan itu datang dengan masalah kecil, lalu kita dibuatnya hilang kendali. Hal itu dimulai saat ia menarik perhatian kita. Ketika perhatian kita tertuju kepadanya, kita pun mulai mengerahkan upaya untuk mengejarnya. Padahal saat kita terlalu fokus untuk mengejar hal kecil tersebut, tanpa sadar kita kehilangan berbagai hal-hal besar yang tidak sebanding dengan hal kecil yang seolah sangat menarik itu. Saudara yang terkasih, inilah yang dialami oleh manusia pertama Adam dan istrinya Hawa. Mereka terlalu asik dan terfokus dengan buah sebatang pohon yang ada di tengah Taman Eden, sehingga mereka tidak dapat melihat hutan yang luas gara-gara pohon tersebut. Padahal Taman Eden yang luas dan digambarkan indah itu diciptakan khusus untuk mereka yang melangsungkan kehidupan penuh harmoni. Di dalam Taman Eden itu mereka tidak mengenal kejahatan, penyakit, dan kematian. Mereka menikmati persekutuan secara langsung dengan Sang Pencipta. Tetapi mereka membuang semua yang mereka miliki itu hanya untuk memakan buah pohon terlarang itu. Saudara, apakah yang terjadi dengan mereka? Di kitab Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang baru kita baca, dijelaskan bahwa mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak lagi menikmati luasan hutan yang penuh harmonis. Mereka menggadaikan hal yang besar itu untuk buah pohon yang ada di taman. Padahal hutan itu tidak kekurangan buah-buahan. Pastilah lebih banyak dibandingkan dengan buah sebatang pohon di tengah taman. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesalahan Adam dan Hawa masih mengganggu kita hingga sekarang. Betapa seringnya kita kehilangan seluruh hutan kebaikan Allah untuk sebuah pohon percobaan. Pohon percobaan memang menarik dilihat. Terkadang pohon cobaan itu datang dengan menekan, tidak tertahankan sehingga kita membenarkan pikiran kita yang terputar balik dari jalan yang lurus. Pohon percobaan itu terkadang datang melalui sikap ambisi dan tamak yang tak terkendali. Kita ingin memiliki ini dan itu, lalu terdorong melakukan hal yang tidak benar untuk mencapainya. Disitulah kita menggadaikan hal yang besar berupa integritas dan kepercayaan. Hilangnya kepercayaan karena kita sempat jatuh dan melakukan hal yang tidak jujur, hal yang di luar batas, hal yang di luar kebenaran, maka saat itu kita juga melepaskan kebaikan Allah melalui orang-orang yang bisa saja dipakainya memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Saudara yang terkasih, tentang kehidupan kita yang tidak lepas dari godaan, setiap kali ia datang, maka kita cepatlah memikirkan tentang semua yang ditinggalkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Luasan hutan Taman Eden tidak dapat mereka nikmati karena mereka ingin sekali mengejar buah pohon yang ada di Taman Eden yang jelas tidak sebanding nilainya. Jika kita menyadari betapa besarnya kehilangan mereka hanya karena fokus mengejar hal kecil, pastilah kita mawas diri. Karena itu godaan yang menyapa kita hari ini dan hari berikutnya, sekecil apapun itu, jangan dibiarkan menyita perhatian kita dan perhatian kita tetap fokuskan untuk
Allah dan kebenarannya beserta nilai-nilai dari firman Tuhan, sehingga yang terbesar yang kita miliki tidak bisa tertukarkan oleh hal-hal kecil karena kita tidak mampu memberi respon terhadap cobaan-cobaan yang mendatangi kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita dalam menghadapi setiap godaan sehingga kita tidak tergelincir untuk hal-hal yang kecil yang membuat kita menggadaikan hal yang besar termasuk keselamatan kita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami kewaspadaan untuk selalu meresponi berbagai hal yang terlihat menarik, terlihat menekan kami, dan terasa membuat kami terdorong untuk melakukan sesuatu. Ampuni kami jika selama ini kami sering melewatkan firman Tuhan hanya karena mengejar hal-hal kecil dan membuat nama Tuhan menjadi tidak dimuliakan, bahkan kami membuat Engkau kecewa dengan kehidupan kami. Ya Bapa, setelah kami melewati Jumat Agung dan memasuki Paskah, mampukan kami untuk menghayati Sabtu Sunyi ini dalam waktu yang benar-benar kami ambil untuk merenungkan apa yang terbaik untuk kami pilih dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap pengalaman yang mendatangi kami. Dan kami membutuhkan hikmat Tuhan agar kami tidak terjatuh dan tergelincir sehingga kami kehilangan hal-hal besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mohon tuntunan-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.